Oke, selamat malam ya semuanya ya. Pas banget lagi azan. Oke, boleh dinyalain dulu kameranya nih. Aldi, boleh nyalain. Aldi, siapa Dayan? Dayan kelas berapa Dayan? Aku udah lama. Kelas 6. Oh, kelas enam. Oke, kalian boleh buka VS Code-nya ya, teman-teman ya. Udah download VS Code kan si Dayan? Udah. Udah ya. Yang waktu itu ya udah kan ya. Oke. Oke, gimana kabar kalian semua baik ya? Ada cerita nggak kalian kemarin pas di sekolah? Oke, nggak ada. Alfat ada tugas nggak? Kalian ada tugas nggak di sekolah? Apa bentar lagi? Apa itu JSO? JSO itu apa? Olimpiade. Genius and Olympic. Asik, keren banget. Itu tentang apa? Tentang ini, IPA ya? Genius and Olympic. Oh, aku baru denger loh. Genius. Oh iya deh, ada. Oh, buat SMP SMA juga ya? Oh, IPA, bahasa Inggris, matematika. Mereka bahasa Inggris. Oh, itu. Oh, oke, oke. Jadi aku lihat em, JSO, MTK, IPA, IPS. IPS sama bahasa Inggris. Oh, itu ada ya, jenjang SMP. Aku baru lihat nih kalau ada ini, Genius Science Olympic. Dulu aku nggak ada ya, perasaan. Hmm. Oh, dia dari tingkat TK juga ada. Hmm. Gokil, gokil. Mantep. Alfat. Kalian udah pada makan belum? Udah pada makan. Handara udah makan belum? Belum. Belum. Makan lah. Biasanya kamu sambil makan. Aldi mana Aldi? Kok tumbennya Aldi nggak on cam Aldi? Ntar dulu ya. Aku lagi azan dulu. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Udah lagi pada UTS belum? Nggak ada yang nggak ada UTS ya kalian ya? Wait, wait. Dah, 20 Juni. Ih, 20 Juni. Oh, 20 Juni itu berarti apa tuh? Kenaikan kelas ya? 20 Juni. Wih, nggak kerasa ya, ini bulan apa sih? Oh, April. Ya, kalau April ya UTS. Kalau Juni tuh kayaknya udah mulai masuk kenaikan ya. Apa kamu ini? Kamu kelas 6 berarti ujian ini ya, apa? Sekolah ya? Gokil. Oke deh, aku izin presentasi dulu deh. Mana ya tadi ya? Oke, aku izin hari ini kita masuk lesson 45 ya. Hmm. Oke, bener gak sih? 45. Bener ya? Cut bagian 3. Oke, oke. Ya, jadi seperti biasa ya, aku minta kalian untuk nanti dihapus dulu aja via spotnya. Nanti kita coba bikin lagi dari ulang. Nanti aku copy paste. Nanti di akhir itu aku bakal ada ngetik-ngetik lah. Nanti kalian boleh tambahin sesuatu ya, kayak biasa. Karena kalau misalkan kalian ngetik dari nol, itu bakal panjang banget. Ini nanti aku copy paste kayak biasa. Nah, hari ini masuk di
memory card yang part 3 ya. Berarti minggu depan itu terakhir part 4. Di Python 2 itu aku disclaimer lagi dia nggak ada materi-materi khusus ya kayak di Python 1 tapi lebih ke project gitu. Jadi isinya tuh project kayak part 1, 2, 3, 4 gitu. Dan saran aku ke kalian project-project yang udah kalian bikin ini nanti kan 4 part ya, 4 minggu selesai, 4 minggu selesai kayak gitu ya. Itu saran aku kalian nanti kalian post di GitHub ya gitu. Jadi saran aku kalian post di GitHub. Ada yang udah pernah dengar GitHub nggak? Belum pernah ya? Ya, nanti kalian coba masuk ke GitHub nih, kalian login, terus kalian masukin apa namanya file-file kalian tuh di sini. Jadi ini ibaratnya kayak Instagram tapi versi buat programmer gitu. Jadi isinya tuh em, ya kayak orang ngepost codingan apa gitu kan, repository apa repository apa gitu. Mereka ngepost, tapi bentuknya tuh coding gitu. Kalau IG kan dia gambar, video, ya kan. Nah, kalau ini tempat buat ngepost codingan gitu. Nah, ini wajib kalian nanti masukin ya ke dalam kitab ini biar apa? Biar nanti itu jadi portofolio kalian. Karena kalau kalian simpen codingan kalian di laptop, nanti lupa. Kalau di sini kan ibaratnya kan nggak bakal hilang lah, gitu kan. Dan bisa jadikan dan bisa dijadikan untuk kebutuhan kalian nanti di masa depan lah. Kayak misalkan buat eh, SMP, SMA, kuliah khususnya kan pasti kuliah itu kalian apalagi kalau misalkan masuk ke TTI itu ngomonginnya pasti GitHub. Jarang kayak yang lain ya gitu. Itu aja sih. Oh, oke Dayan, boleh. Ya, jadi ini penting banget. Maksudnya biar nih kayak ya kalau kalian sering ngepost kan lumayan tuh. Nih misalkan beberapa dokumentasi kalian bisa taruh sini nanti kalian bisa buka. Kayak misalkan punya aku mana ya? Ya ini contoh lah, misalkan aku ambil ini deh. Nah, misalkan aku ambil terus ya udah kalian kan enak tuh. Oh, aku pernah bikin project ini nih gitu. Terus nanti ada apa namanya? Folder, ada project kalian tuh patternnya dan lain-lain gitu. Maksud aku gitu. Biar bisa kalian lihat kasih lihat ke teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai sayang-sayang udah bikin project capek-capek nanti malah nggak dimasukin ke dalam GitHub atau apapun itu ya. Lagi kemarin project-project kayak Python 1 ya kalian bisa coba kerjakannya di VS Code, kalian simpan filenya, kalian upload kayak gitu. Itu aja sih ya, biar kalian nanti ada portofolio sendiri lah untuk coding. Oke, kemarin aku udah sempat ngebahas tentang beberapa, khususnya list ya, data list. Kenapa kita ngomonginnya data list? Karena kita ngaruh di ini, apa namanya, di materi kita. Karena materi kita kan tentang memory card ya, yang dimana penyimpanan itu masuknya ke dalam data. Ya, penyimpanan masuk ke dalam data. Kalian pakai laptop, masuknya ke dalam apa ya? Ke dalam penyimpanan kalian yang isinya kan data. Data, 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 data. Tapi bedanya kalau kita belajar ini eh, itu masih bisa dibilang menyimpan menyimpannya masih menyimpan tidak tetap ya. Jadi kayak kemarin kan kita bikin kuesioner, kuesioner lagi. Kok kuesioner sih? Pertanyaan apa sih kok kuesioner sih? Question. Tuh aku kebanyakan ini nih meneliti. Ya question, quest ya kemarin. Dia ada A, B, C yang dimana mereka sudah menyimpan data bahwa A itu jawaban yang benar dan lain-lain. Itu kan termasuk dalam memori data. Tapi itu nggak bisa dibilang real time. Kalian harus buka. Nanti kalau misalkan kalian belajar ada namanya DB ya. DB. DB itu database. Database kalian akan belajar data. Itu bahkan datanya itu banyak banget. Terus kalian harus tahu cara buat filter dan lain-lain. Itu nanti kayaknya di sini kayaknya belum belajar deh. Mungkin di Pattern Pro ya. Kita akan belajar data.
Nah, ngomong-ngomong tentang list, ini wajib kalian pahami banget ya. Kenapa? Karena em, salah satu inti dari kalian membuat codingan itu pasti nggak luput dari namanya data atau data list. Kenapa? Karena kalau kalian bikin aplikasi kayak HP, kalian bikin Instagram, itu kan semuanya data. Apapun itu bakal data lah. Nah, kalian bikin kasir otomatis juga itu data. Kalian mau masukin ke sistem IoT, misalkan kayak absensi otomatis pakai kartu, itu juga data, ya. Jadi ini data list. Yang dimana di dalam data itu tersimpan array. Ini kan array ya. Jadi apapun yang pakai kotak kayak gini nih, kurung siku itu namanya array. Oke, kita udah belajar ini ya. Aku harap teman-teman sudah di luar kepala lah untuk array. Kenapa? Karena kalau array itu simpelnya gini, data di komputer itu diambil dari angka nol dulu, ya. 1810. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari data nol, ya berarti hasilnya adalah 181. Kalau aku mau nyari data 4, data yang keempat berarti 171 gitu ya. Terus kemarin, ada yang masih ingat nggak kira-kira? Wih, ada Ainun kaget. Jadi kemarin ada yang masih ingat nggak apa namanya, salah satu library random yang dikhususin buat apa namanya, mengacak data list. Kira-kira namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Library data list, library random ya, sorry, random. Dia punya function yang nantinya tuh functionnya tuh berfungsi untuk membuat acakan dari data list. Jadi data list itu akan ngacak-ngacak gitu. Nah, kira-kira itu namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin aku sudah sempat bahas. Ada yang masih ingat di minggu kemarin? Jadi fungsinya tuh buat ngacak. Misalkan aku mau nanti datanya keluar apa? Jadi dia ngacak misalkan 176 dia keluar. Misalkan 171 dia keluar. Misalkan dia bentuknya string, dia akan keluar string. Kayak gitu. Nah, itu nama functionnya punyanya random itu namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Kalau dulu ada randin. Kalau randin pasti tahu lah. Nah, randin kan ada range ya. Misalkan 2 sampai 4. Nanti randomnya antara 2, 3, atau 4. Nah, sekarang ngomongin tentang random series gitu. Nah, itu namanya apa? Shuffle. Iya, betul aja namanya shuffle ya. Betul. Jadi nama apa namanya? Function punyanya si random yang dikhususin buat ngerandom ini kan ada data listnya. Jadi data listnya tuh sifatnya enak. Kenapa? Karena dia bisa integer, bisa string gitu. Jadi kemarin kan kita sempat pakai buat bikin pertanyaan ya. Jadi di mana pertanyaan, sorry, jawaban, di mana jawabannya itu akan ngacak yang tadinya A B C D kayak gini, nanti dia bisa berubah jadi C A D B kayak gini. Nah, itu kita menggunakan namanya shuffle. Oke, data list itu juga kita tahu ya ada append nih, kan harus tahu banget nih append, remove. Append itu artinya buat nambahin data. Nanti ujung-ujungnya dia datang itu di bagian belakang. Misalkan di sini aku student Evan Smith, ya, yang di mana aku nambahin data Smith ada di bagian belakang. Jadi dia selalu ada di bagian belakang. Oke, di bagian belakang dia datang. Nah, kalau remove Kim, ya udah berarti Kimnya di remove. Kalau in itu ada di dalam. Artinya betul nggak nih? Ada Greenberg di dalam student. Artinya kayak ada nggak namanya, misalkan namanya Alphard di dalam kelas ini, gitu. Kayak gitu. Ya buat mencari tahu atau memvalidasi ada atau tidak. Kalau sort itu berarti mengurutkan dari abjad ya. Kalau angka berarti dari yang terkecil. Nah, itu tentang list. Nah, mau nggak bahas lagi. Nah, hari ini kita masuk lagi. Materinya itu adalah hari itu tuh kita bakal validasi jawaban benar dan salah. Kalau nggak salah kemarin itu belum ya? Udah belum kemarin? Belum ya? Kita akan memvalidasi apakah jawabannya benar atau jawabannya salah. Aku buka dulu. Aku kemarin
lupa gitu. Kalian boleh buka ini ya VS Code ya. Lalu kalau udah dibuka, jangan lupa dihapus dulu aja. Kita buat dari ulang lagi. Nanti aku copy paste, kasih ke kalian. Biar nggak usah kalian nulis-nulis. Ntar aku buka dulu. Dibuka VS Code dulu ya. Oke, oke. Nah, ini. Jadi nanti itu ada kelas question. Kalau nggak salah kemarin belum belum sampai sana ya, seingat aku ya. Jadi nanti ada satu kelas namanya question yang dimana dia menyimpan data initially, dia harus menginisialisasikan parameter, ada question, ada right answer, ada wrong satu, wrong dua, wrong tiga. Kenapa harus dibuat question class kayak gini? Oke, sebentar ya. Jangan telepon. Sebentar ya. Aku izin angkat dulu, angkat telepon dulu. Oke, sorry ya. Tadi ada tukang paket. Oke, aku lanjut lagi. Jadi kenapa ada kelas question tadi ya? Itu dikarenakan kita nanti ada question juga. Nah, berarti nanti parameter pertamanya itu question, terus abis itu parameter keduanya nanti jawaban benar, dan seterusnya berarti salah. Berarti nanti ketika kalian bikin pertanyaan, dia itu ada di bagian pertama. Terus nanti jawaban yang benar itu di kedua. Itu susunannya. Ya, itu tentang class question. Terus, nah di sini menerapkan class question. Untuk mengimplementasikan question, kita harus tahu nanti ketika datanya disimpan dalam variabel, maka data yang ada di properti itu menjadi salinan kelas. Kayak contoh tadi, tadi kan kita udah bikin ada jawaban benar sama jawaban salah. Nah, itu akan dijadikan properti dari salinan kelas yang dimana kita bisa bikin banyak tuh menambahkan pertanyaan baru.
Ya, jadi misalkan ada satu, dua, atau berapapun pertanyaan, kalian bisa tambahin. Yang penting sesuai urutan dari question class tadi, dari class question gitu. Nah, terus nanti ada data dari variabel tampilkan di dalam widget. Answer nol, set text right answer. Nah, di sini dia udah memisahkan antara question dengan answer gitu. Jadi questionnya tuh berdiri sendiri, answernya juga. Nah, answer data nol ini seharusnya kan tadi kan kalau kita lihat si questionnya ini kan dia berada di dalam nol ya. Nol, satu, dua, tiga, empat kalau kita ngikutin data list. Tapi di sini questionnya ini dia misahkan diri. Dia bentuk satu variabel baru, lalu right answer ini sampai ke wrong 3 itu dia juga bentuk variabel baru. Jadi nanti right answer makan dari itu dia jadi nol. Nol, satu, dua, tiga ngikutin data list gitu. Makanya kalau kalian lihat di sini answer nol set text answer apa right answer ya dia jawaban nol itu dia adalah jawaban yang benar atau data yang ke nol adalah data yang benar karena komputer kan harus tahu eh, data itu dimulai dari angka berapa itu siapa yang mau kita jadikan jawaban benar kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi ya. Kan boleh buka course ya. Nih kita lanjut ke course deh. Kalian boleh buka VS Code-nya. Ntar aku buka dulu. Nah, dibuka dulu VS Code-nya yang kemarin terus dihapus dulu ya. Berarti kemarin tuh kita bukanya yang lesson 43. Lesson 43 ya. Sebentar. Bentar ya. Aku lupa atas nama. Nah, dia kayak gini. Nih, kan. Ini udah. Oke, buka di mana? Ini. Kayak dibuka course lesson 43 ya. Oke, 43. Nah, udah. Oke. Oh ya, Ainun, jangan tidur. Jangan tidur, Ainun. Kamu ngantuk. Oke, ini dihapus Aku dulu ya. lagi peluk boneka juga. Astagfirullah, nggak boleh peluk cowok, Ainun. Bonekanya boneka cowok. Apa sih? Wah, nih Ainun parah. Dianya Dibuka dulu. sahabat aku. Oh, sahabat. Dari kecil. Oke, dibuka ya. Ininya yang lesson 43 itu sekalian hapus dulu. Nanti aku kirimin code-nya.
Nanti kita bahas per ini aja, per apa namanya, per paste. Udah ada dibuka. Ayo Ainun, buka Ainun, semangat Ainun. Udah. Nah, oke mantap. Tuh tadi Alfred nyariin juga lah. Ainun mana katanya gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Parah nggak boleh gitu sama Alfred. Oke, lanjut dulu ya. Nih, jadi pertama, nanti kan kita bakal bikin jawaban benar, jawaban salah ya. Cuman validasi sih. Banyak banget ya kalau kalian ngetik sebentar. Inker. Nah, ini dia. Oke. Nah, nih. Pasta-pasta aja dulu. Kayak biasa. Tuh aku kirim. Nah, nih. Ini udah tau lah pasti ya semuanya ya. Ini import si siapa PKT5. Eh, from random import shuffle. Tadi shuffle udah dijelasin juga. Kalau shuffle itu berarti dia yang akan merubah eh, ngerandom, sorry. Dia yang bakal ngerandom data listnya, data dari pertanyaan. Dia akan ngerandom. Gitu. Ya, terus ada ini. Aku sembari aku jelasin dulu. Ini bagian tiga kan ya sekarang? Langsung tiga. Bentar deh. Bahasa-bahasa lain. Oh iya benar. Oke, itu aku kirim lagi. Itu di bawahnya ya, kalian paste. Nih, yang tadi. Ya, apa question. Jadi, tadi udah sempat dijelasin juga. Class question ini dia menginisialisasikan yang ada dalam sini ya. Ada self question. Sebenarnya kalau kalian bingung ini tuh apa, kalau di aku sih aku nggak tahu ya kalau di kalian sama apa enggak ya. Kalau di aku ketika aku double klik kan jadi keblok ini ya. Terus aku geser si apa kursornya itu, dia bakal ada kayak tulisan tuh parameter question gitu kan. Aku nggak tahu kalau kalian sama atau enggak. Atau beda-beda. Tuh aku ada bisa kayak gini. Nah, jadi biar kalian ngerti. Nih, init kenapa harus ada init tuh? Init itu berarti nanti dia adalah metode ya, metode. Ya, yang dimana kalau kita pakai kelas ya kita harus pakai init karena nanti ujung-ujungnya semua function itu juga harus pakai init. Sorry, harus pakai self. Karena self ini sebagai parameter penghubung punyanya kelas. Dia yang akan ngehubungin tuh kan dia bilang tuh parameter self self at question. Artinya self ini udah punyanya question gitu. Udah pasti harus ada kata dia. Question, right answer, wrong satu, wrong two, wrong three. Ini adalah para parameter punyanya dari question. Nah ini question list, ya ini nanti bisa kalian ganti ya. Terserah kalian. Ini itu, bentar. Ini itu adalah pertanyaan. Di situ kan ada append. Ya, jadi fungsinya adalah untuk menambahkan perta, perta apa? Pertanyaan. Itu buat nambahin pertanyaan kalian. Itu kan misalkan ada the state language of Brazil, Portugis, English, Spanish, Brazilian. Nah, ini kayak misalnya bisa bisa kalian ganti ya. Kalau mau kalian ganti boleh. Yang dimana ikutin dari questionnya ini. Berarti ini adalah question, tuh question, ini nyambung ya. Ini question, right answer. Tuh, berarti ini adalah jawaban, jawaban benar ya. Yang ini mah terserah deh. Ini jawaban salah. Kayak gitu. Application ya ini artinya kita ngubah jadi aplikasi. Button oke, push button ini buat button
Answer, Q label berarti untuk label kata ini ya, the most difficult question in the world. Terus ada radio groups, answer option. Nah, ini tentang memasukkan kelas dari question. Terus aku kirim sampai sini. Oke, ini aku kirim lagi di chat ya. Oke, kalian paste lagi di bawahnya. Kalau yang ini berarti kita anggaplah bikin layout dari kotaknya aja. Tuh. Nah, jadi makanya di sini ada lumayan banyak kan tuh. Banyak banget kan. Ada radio button group, answer option 1, 2, 3, 4. Terus aku mau ada sesuatu nggak di sini. Ini aku mau nanya ini deh. Ini. Ini aku sering tanyain ke kalian karena nanti bakal keluar terus. Itu namanya apa? Ya, Jeng, kenapa? Kenapa, Jeng? Mana Jeng? Oh, ini. Kenapa? Mau share? Oh iya, boleh, boleh. Boleh. Silakan, Jeng. Hmm, nih. Walah. Itu kayak aku bisa close aja, Jeng. Di Coba nih klik kanan deh. Bisa apa dia gitu coba. Ya, klik kanan di sini nih, nih di sini. Nah, ini kan ada ya klik kanan, bisa nggak? Nah, nih di close aja. Nah, aku kira apa? Oke, udah. Oke, wait. Aku share lagi ya. Sebentar. Oke, Jeng. Oke, nih aku tanya lagi. Ini apa namanya? Garis kayak gini. Bedanya ini sama ini. Aku sengaja tanya terus biar kalian ingat. Ainun, apa Nun? Kok on, off, cam Ainun. Ada yang bisa jawab nggak? Tanda strip itu namanya apa? Operator apa namanya? Aku udah berapa pertemuan untuk bahas. Ada yang tahu itu namanya operator apa? Masih ingat nggak kalian? Yang strip, lupa. Emang agak jarang kelihatan sih yang strip ini. Kalian catat ya. Yang strip itu namanya operator bitwise. 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 Ya, ini operator bitwise namanya. Bitwise. Nah, bitwise tuh kayak gini. Jadi, fungsinya sama aja sih. Ini tuh buat OR. Kayak OR ya. OR ini tuh N. Jadi kalau misalkan ketemu yang tandanya kayak gini, ini kan ada strip 1, strip 2. Itu buat OR. Kalau strip 1 itu OR. Kalau strip 2 itu N. Nah, sama kayak operator campuran. Atau logika campuran ya. Gitu. QH box kayaknya udah pada tahu ya. Bang, ini lesson berapa? 43. Lesson sekarang itu 45 ya. Tapi ngerjainnya di 43. Ya kan ya? Aku make sure dulu. Ya, di 43 ya. Apa Zenet? QH box, QV box kayaknya udah nggak perlu aku bahas ya. Udah tahu ya kalau H itu horizontal, kalau V itu berarti dia bentuknya vertikal. Dah, stretch juga udah dibahas ya. Stretch itu
ukurannya segini, ukuran HP. Ini button. Ketika dia di ukuran laptop, maka buttonnya bakal panjang. Nah, itu namanya stretch. Itu aja. Oke, terus aku kirim lagi nih ke kalian ya, biar kalian makin mantap. Mana ya? Tuh aku banyak kerjaan di sini. Mana ya tadi? Hmm. Ini tab banyak banget. Oke, wait. Oke, ini aku kirim ke kalian dulu. Mana tadi itu? PS Code aku. Aduh. Nih dia. Oke, paste di sini. Boom. Nah, ini banyak banget. Bahas dulu satu-satu ya. Dari mulai result. Oke, apa itu show result? Ya, sesuai namanya ya. Berarti dia nanti akan menampilkan jawaban hasil ya. Menampilkan hasil atau result. Radio group box-nya itu dia bakal ke height. Tuh. Nah, di sini udah ketahuan tuh height itu berarti namanya function height. Ya. Terus kalau eh, yang group box dia bakal kelihatan. Jadi fungsinya itu ketika ini nih. Nah ya, ada contoh. Nah, jadi nanti group box itu yang mana? Group box itu yang ini. Empat ini nih, group box. Itu bakal hilang. Nanti ends group atau ends itu kan answer ya, jawaban yang benar. Barulah dia bakal keganti. Gitu maksudnya ya. Nanti buttonnya itu akan berubah bukan lagi answer tapi jadi next question. Gitu aja sih ya teman-teman ya. Gitu saja adik-adik. Lanjut show question. Show question ya dia ngasih kita lihat pertanyaan ya. Oke, aku mau nanya, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa button ini dia bentuknya false? Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Alasannya kenapa nih kira-kira? Salah bener mah nggak masalah lah. Coba, kira-kira ada yang mempunyai pendapat nggak? Kenapa false? Kenapa nggak true? Coba, boleh kalian pikirkan dulu. Aku kasih waktu deh. Kenapa RBTN 1 sampai 4 dia false? Kenapa nggak true? Alasannya kenapa itu? False mau gimana untuk ini apa? False itu supaya nggak kecentang semuanya gitu loh untuk jawabannya. Ah, pinter Handaru. Betul, betul banget ya. Kenapa false ya, Kak? Betul kayak gitu. Jadi, ya sama kayak saklar lampu lah. Kalau misalkan saklar lampunya sebelum kita pencet dia udah true duluan, berarti kan otomatis udah ada listriknya. Lampunya nyala ya kan. Masa iya kita mau nyalain lampu, lampunya udah nyala duluan? Kan nggak mungkin. Makanya dia dikasih false. Oh, error. Coba Dayan share, boleh yang mana tuh? Boleh, boleh share screen. Hmm, 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 hmm. Layout. Oh, bentar ya. Ini emang belum bisa di play, Dayan. Belum selesai soalnya. Jadi makanya di error. Nah, itu nggak apa-apa, nanti pas sudah selesai semua baru kita coba play, oke? Oke deh. Ya, karena biasanya kayak gitu. Karena ada function yang belum ke ini. Jadi ya, ini emang belum bisa di play. Oke, aku lanjut lagi. Tadi benar ya kata Handaru ya, kalau misalkan kenapa false ya karena biar jangan di sebelum kita klik ya, maksudnya udah keklik duluan kan gitu. Makanya dikasih false. Pinter-pinter. Good. Oke, ini ada lagi X ya, function X. Ini jadi kalau misalkan kalian mau bikin, ini kan question ini kan kelas ya. Bisa kalian jadiin variabel tuh kayak gini, key. Biar nggak ribet lah. Ya, jadi key adalah question. Gitu. Jadi key ini apa nih? Nanti jangan bingung. Key ini dari mana? Dari sini. Kalau key itu adalah question. Gitu, key adalah question. Disingkat doang. Kalau tulis question kan kepanjangan. Nah, sekarang kita udah tahu tuh bahwasannya shuffle answer. Nah, otomatis dia akan memberikan sebuah random terhadap ini.
to answer ke dalam shuffle gitu ya. Jadi otomatis button satu, button 2, button 3, button 4 nanti akan random. Yang tadinya A, B, C, D itu bisa jadi kan B, A, D, C kayak gitu ya. Makanya kita perlu shuffle. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dia adalah bentuknya itu string. Yang ada dalam list ini bentuknya itu bisa string, bisa integer, bisa float ya. Bebas. Data itu bebas. Answer satu berarti orang satu 2 3. Nah, ini udah jelas ya. Baru answer 0 adalah 0. Adalah right answer. LB, apa itu LB question, LB correct ya. Nah ini mah cuman buat ini aja. Apa namanya tulisan. Kalau tulis pertanyaan tulisannya apa? Kan dia kayak kesimpan variabel gitu. Kalau jawaban benar apa namanya kayak gitu aja sih. Ada show correct ini buat jawaban benar nanti result tadi udah dijelasin ya kalau result itu berarti hasilnya res nih hasil dari ini nih dia parameter tuh res ya parameter nanti dia akan mengeluarkan jawaban benar. Dan yang terakhir ada answer. Dia ngecek. Memang validasinya pasti kan paham lah ya. Jika jawabannya ada di dalam array kosong, array list 0, dicek, is checked, maka akan tampilkan jawabannya benar. Kalau enggak, dicek lagi jika jawabannya satu di array satu, array 2, array 3, atau ya, maka jawabannya salah. Kenapa pakai atau? Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Ayo, ada yang bisa kasih tahu nggak? Kenapa harus pakai atau? Kenapa nggak dan? Kenapa nggak n? Kenapa harus or? Ada yang bisa jelasin? Salah bener nggak apa-apa ya. Pendapat kalian aja menurut kalian. Kenapa or? Kenapa nggak n? Kira-kira dulu. Kenapa answer satu dicek atau jawaban dua dicek atau jawaban tiga dicek? Kenapa nggak pakai dan? Ada yang punya ini jawaban? Siapa? Alfa, Tandaru, mungkin. Dayan, Ainun, Ajeng, Zenet. Weh, kepencet lagi. Iya, kesel nih keyboard kayak gini. 43 tadi. Pencet. Ya, kira-kira kenapa dia bisa or? Ya, siapa tadi yang mau jawab? Kayak ada suara tadi. Aldi ya Pak Aldi, tahu di? Enggak. Ayo, kenapa or? Kita udah or itu apa sih? Or itu apa bahasa Indonesianya? Tahu. Atau oke, kalau N Dan dan berarti kenapa dia pakai or di sini? Kenapa nggak pakai N? Hmm. Coba bandingkan dulu. Logika nih, logik. Ayo, ayo. supaya hanya untuk out gitu. Ya, Daru, sorry, ulangin coba. Ada satu jawaban yang kecek gitu. Biar ada satu jawaban yang kecek. Hampir benar sebenarnya. Tapi keceknya apa nih? Udah, benar kok Ada menurut yang aku. salah. Ada yang salah ya. Benar kok. Jadi or kenapa di sini dipakai or kenapa nggak pakai den? Ya kenapa nggak pakai n gitu kan? Karena gini, or itu atau berarti artinya kita udah sempat belajar kalau misalkan contoh kalau ini adalah true or apa lagi? Misalkan ada satu true or false. Menurut kalian hasilnya apa? Lupa nih pasti nih kalian nih. True or false? Ya, Hasilnya apa? hah? Iya. Kalau ada true atau false, menghasilkan nilai?
Ayo nih dulu kita udah belajar loh. True or false. Dulu, ayo. Oh iya, iya. Pernah. Ntar lupa ini. Misalkan nih kayak ini lebih dari apa ya? Gimana sih? Tuh. Misalkan dua, gimana ya? Aku jelasinnya. Dua Dua kurang kalau dari tiga, or tiga lebih dari dua. Hasilnya apa? tiga, Enggak, hasilnya tiga cuma dua doang, true kurang atau false. tiga lebih dari dua. Oh, hah? False. Oke, ya benar Ajeng. Dua kurang dari tiga itu kan apa? False. Dua kurang tiga true dong. Nah, ya kan, dua kurang dari tiga true kan? Mm-mm. Tiga lebih dari dua true nggak? True. Maka hasilnya adalah Oh, eh, true juga dong. ad- Kok nih kalian lupa? Berarti kalau misalkan ada salah satu nilai true dan salah satu nilai false, maka hasilnya adalah true. True. Jadi Ntar deh. bedanya adalah kalau misalkan n dua dua-duanya atau tiga-tiganya itu harus nilainya true, maka hasilnya adalah true. Tapi kalau misalkan or salah satu nilainya true, maka itu bisa dikatakan true. Maupun di sini misalkan, makanya dia pakai or adalah misalkan di sini dia nilainya ini, ya ini kan udah jelas ya. Kalau misalkan jika tidak answer satu, 2 dan 3 maka jawabannya adalah salah. Artinya kalau salah satu ada nilainya true aja, walaupun ini false, tetap hasilnya adalah true, gitu kan? Nah, true-nya ini bukan berarti jawabannya benar, ya. True-nya ini tetap inilah incorrect. Dia menghasilkan nilai yang salah, gitu. Makanya kan di sini kan dia cuma satu. Kalau nol udah pasti benar. Tapi selain dari nol, satu, dua, tiga itu salah. Ini salah nih, ini salah. Ini benar, ini benar. Maka nanti hasilnya akan salah, ujungnya salah. Tuh, jadi kalau misalkan dia dikasihnya N, otomatis kamu harus ngejawab semuanya. Jawaban satu kamu jawab, jawaban dua kamu jawab, jawaban tiga kamu jawab. Maka barulah hasilnya akan salah. Tapi kan kita nggak mungkin menjawab semuanya. Gitu. Maksudnya tuh gitu. Kenapa dia pakai or? Karena atau. Jawaban satu atau dua atau tiga. Selain itu, kok selain itu. Ketika jawabannya satu, dua, atau tiga, maka dia salah. Karena dia udah benar di sini. Gitu. Nah, udah deh. Gitu ya. Jadi kalau selain ini yang kalian pilih, otomatis kan pilih yang ini nih. Logikanya kan gitu kan ya. Kecuali aku pilih jawaban yang benar, otomatis aku pilih jawaban yang salah. Berarti kan otomatis satu, dua, tiga udah pasti salah dong. Makanya jawabannya adalah incorrect. Oke, gitu ya. Gitu. Dah, jam berapa sih jam 8 ya? Masih lama. Kita sampai jam berapa? Jam 10. Hihi. Sembilan. Ya jam 9. Aku juga capek sampai jam 10. Oke, nih yang terakhir. Selain pasta ya di situ. Oke. Oke, terakhir kita ngebahas tentang tadi apa tuh? Check answer udah ya. Nah, next question.
Ya ini mah sebenarnya cuma function untuk kalau misalkan jawabannya udah selesai, mau itu salah atau benar, ya dia akan masuk ke ini. Kenapa ada plus satu? Aduh, karena dia adalah counter, count. Itu udah sempat belajar count ya. Yang dimana count itu seketika dia udah di looping, maka dia akan menambahkan satu. Kayak pertanyaan lah. Pertanyaan satu udah selesai, next pertanyaan dia bakal akan plus satu. Ya, contoh, aku ada 5 pertanyaan. Sekarang aku di nomor satu. Next questionnya berarti harus nambah satu kan? Itu ya. Jadi kenapa pakai plus satu? Untuk nambah next question gitu. Len, len itu berarti panjang. Panjang dari question list. Window cure questionnya 0. Oke. Key X key. Dah. Terus klik OK, di sini ada answer. Jadi ketika aku klik answer, cek answer. Kalau enggak nanti next question. Terakhir ini, window key widget. Artinya aku membuat sebuah window yang kotak tadi. Dia akan nampilin ke layar. Namanya memo card, set title. Jadi nanti di sini namanya memo card. Ini bisa kalian ganti ya, memo card. Window cure question minus satu. Terus btn OK, klik connect. Dia akan mengkoneksikan, klik on. Ini yang ini nih. Ketika dia menjawab pertanyaan. Ukurannya adalah 400 kali 300. Kalau kalian mau ganti boleh. Pakai FSX ya. Biar dia nggak hilang tiba-tiba. Kayak waktu turtle dulu. Dah, kalau udah, coba kalian play. Kalau error, kasih tahu aku. Boleh di play dulu. Terus kalian coba jawab pertanyaannya. Apakah udah bisa atau belum. Pertanyaannya, coba kalian ganti. Jadi tugas kalian adalah sekarang, kalau udah bisa, pertanyaannya kalian ganti bebas tentang apa aja. Aku mau lihat kalian udah bisa ngeganti sesuai parameternya nggak? Kalau ada yang Pasti error, aku nggak bisa ini. oke boleh. Yang error boleh Iya, share screen. ada Kalau ini error, kenapa? ya ada yang merah. Oke sini aja, boleh. Kayaknya salah. Nggak tahu kenapa kayak gini. Mana Daru? Oh yang sama ya, lewat card ya. Why? Coba di close dulu itunya. Aku lihat codingannya dong. Ah, salah ini gimana, salah? Oh, Ya, tinggal di close dulu aja. Coba cari nggak salah di nomor berapa deh. punya oke apa ini? Oh, alah, itu di enter aja. Oh, tadi Ini kayaknya Dayan juga lewat card ya? Salah ya? Ingat aku. apa? Di sini, mana tadi? Nah, ya di sini kamu enter. Itu kurang enter. Berarti copy. Oh, Ya, enter aja. ini. Dah, dah, digituin aja. Di enter. Ah, Gak bisa kan harusnya? gitu. Nah, coba ganti itunya. Ajang juga sama, lewat card juga kan? Oh ya, ya berarti coba kalian itu dulu aja. Ganti pertanyaannya sama jawabannya. Ini jangan tidur ya. Itu pakai apa ini? Pakai spray. Oh, Kamu itu jadi B-nya. jilbab. B-nya warna. Ada yang error lagi, Handaru? Enggak, aku lupa, aku nggak ke-mute ya. Oh, oke oke. Ajang error. Udah bisa Ajang. Ini Lo- sebenarnya Loading. Oh, loading. Kenapa Enun? ini Kenapa? Mau sebenarnya curhat? ini sebenarnya antara spray mama aku. Apa Oh ini no. taplak meja? Itu taplak meja kali Nun. Wah, gembel. Oh iya, Alfat, kenapa? Boleh kalau itu share screen. Ih, Kenapa Nun? Bentar ya. Oh, dipanggil orang tua.
Ini udah bisa belum? Udah bisa. Oh ya ampun. Aku ngelik ya. Wah, wah. Sorry, sorry guys. Apa sih, Kak? Iya, iya, bentar ya, bentar, bentar. I'm so sorry guys. Sorry. Kenapa Nan? Kenapa? Ada apa? Mau cerita apa? Ini kayaknya antara spray. Ini sebenarnya selimut mama aku. Aku Oh, ambil. selimut. Oh, Selimutnya besar banget. oh iya. Berapa meter? Allahu Akbar. Gak tahu. Aduh, sangat disayangkan Ainun sekali ya. Malas hitung. Gimana Ainun? Udah, kemarin katanya lomba ini. Lomba apa? Yang Ganesha. Oh, coba Dayan share screen dong. Ganesha udah menang belum kemarin? Yang kemarin juara 3. Beuh, dari berapa orang? 3 orang. Berapa ya? Ini tadi loh. Ntar lagi ngitung. Oh, coba Tiga, kamu enam cari orang. errornya Dayan. Ya, bentar, bentar. Bentar, Ainun. Aku ke Dayan dulu ya. Jangan kangen Ainun. I'm so sorry. Mana tadi yang error? Nomornya nih, yang di sini nih. Coba ke bawah lagi itu yang Dayan. Bu, 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 bu. Menarik. Apa Cina membangun tembok besar Cina? Yuk, Itu siapa? Cina, Cina. Dihapus. Ini dihapus aja. Dihapus aja, dihapus aja. Bentar deh. Coba Ctrl Z deh. Aku cek dulu. Itu yang di X ya. Coba aku cari. X. Oh ya, itu hapus aja. Iya, hapus aja. It's okay, it's okay. Oh, bentar deh. Ini kayaknya ada kurang. Ini kamu blok deh. Kamu blok. Oh, bentar, bentar. Def function, def next question itu harusnya berada di sini. Ini agak munduran. Yang def. Nih, yang def ini nih. Yang devnya aja. Nah, ya. Nih. Nih, def. Ini nih, def ini nih. Nah, itu. Ya, lagi. Sejajar sama yang ini. Sejajar. Nah, pinter banget Dayan. Gas, play. Mamamu pasti bangga samamu. Bisa nggak? Apa error? No modul PYKT 5. Alright. Modulnya belum di-download. Bentar ya, Dayan. Coba Dayan ini deh. Tulis di bagian ini. Dayan tulis pip install nih. Aku kirim ya. Mana ya? Tadi. Tak Dayannya sabar wait. Nah, itu tuh. Pip install PYKT 5. Di copy aja lah yang dari chat aku. Terus kamu paste di situ. Apa itu jawabannya? Pip install PYKT 5. Coba lagi, ulang lagi, coba. Pastain dulu, coba.
enter, sabar sabar. Nah, itu lagi download. Nah, itu bisa kan? Kenapa Nun tadi Nun? Nah, si Ainun ngilang. Apa itu Q button? Coba kamu cari deh Q button line 34 di atas. Bentar ya. 34 ya. Coba kita lihat. Hmm. Radio group sama dengan Q. Bentar ya. Q button group. This group the radio button so we can control their behavior. Q button. Menarik nih. Q button. Q button group. Coba ke paling atas. Aku mau lihat. Coba. Ada yang. Aku mau lihat import. Nah ya. Import Q widget. Ini ada yang kurang nggak ya? Hmm. Q button ada nggak? Q Q radio button. Q push button. Loh, kok nggak ada? Q radio button. Oh, coba nih. Tadi namanya apa sih Q button group ya? Kamu ketik di sini coba. Di sini kamu ketik Q button group. Nih aku kirim tulisannya. Ya kamu ini. Nah, nah tuh Q button group. Kamu tambahin di situ. Terus koma. Coba di play. Baca Bismillah. Pasti bisa. Be kan nggak bisa. Nih terakhir kasih ini nih. Kamu tulis enter di bawah sini. Enter. Enggak. Enter enter di enter. Nah, kamu tulis from random from random random import spasi import. Nah, import shuffle. Tuh shuffle. Nah, enter. Beh, coba di play. Baca doa sebelum makan. Bisa kan? Tuh. Nah, jangan lupa coba ganti questionnya. Aku pengen kalian coba ganti question sama jawabannya ya. Silakan. Nanti aku Kali, udah share screen. Ya, Inun. kali Kenapa, Nun? punya aku nggak bisa. Oh, udah aja, mantap. Oke, nanti aku lihat. Oke, Inun coba share. Lagi kamu jauh banget sih, Ainun, ke London segala. Ya, ya kan ini London. Nih, London harus bersenang-senang. aku ada, no. Aku bukan London, adanya London. Di London harus bersenang-senang. Udah, cari errornya. Ini nggak Iya, tahu cari dulu, mana. cari. Hal nomor berapa yang error? Ini apa? Itu merah-merah. Ini layout card. Ini kan tinggal di enter doang. Nih, kursor di sini, terus enter. Nah, Iya, kursor di situ. Nah, terus sampingnya. Eh, salah. eh, Control Z, salah. sampingnya. Nah, Bentar. enter. Eh, itu ada kamu ada itunya tuh, ada AI-nya tahu. Astagfirullah. Dah, coba di run.
Kalau udah, Bentar, Mbak L dulu, bos. beh, mantep banget programmer kita satu ini. Langsung, beh, Anjay. artinya apa tuh, Ainun? Brazilian. Oh, Salah. bukan gua. Gua. Coba kamu bikin jawabannya ya. Ganti pertanyaan sama jawabannya ya. Pakai bahasa Indonesia kalau itu. Atau bahasa Arab juga boleh lah. Misalnya kayaknya aku udah kayaknya aku selesai gantinya. Iya, bebas ganti pertanyaan sama jawabannya ya. Kalian bikin. Kalau mau tambahin, tambahin. Silakan. Enggaknya aku udah selesaiin apa ubah jawaban sama ini. Oh, udah. Ih, mantep banget Handaru. Bapakmu pasti bangga. Emang ngerasa apa Anda? Kenapa, Nun? Urasa apaan, Kak Alif? Urasa. Urasa itu ini. Yogurt. Dia itu yang di ini. Yang di apa namanya? Yang di anime. Ada Urasaki namanya. Nggak tahu ya? Ya udahlah. Oke, oke. Ntar dah. Ya udah, ya udah. Aku nggak tahu rasa itu apa. Nama kota atau apa nggak tahu. Harga emas lagi turun lagi ya? Tahu nggak kalian? Tapi masih mahal. Aldi bisa nggak di? Bisa nggak di? Aldi. Oh bisa. Oke. Denis bisa Denis. Oh bisa juga. Zenet juga udah bisa Zenet. Udah gampang kan? Oh ya Ainun. Kenapa kau on cam off cam Ah, lagi? iya bos. Coba kamu room tour dong. Mana adik kamu Apa? mana? Room tour. Adik kamu mana adik kamu? Room tour apaan? Room itu apa room? Oh, Apa ayo? namanya Guntur. Guntur itu ini apa tuh namanya nggak tahu lah. Sejujurnya kamar aku nggak terlalu besar. Taunya Gopur, tahu? Gopur, tahu Gopur. Aku, aku anaknya gak pernah jarang keluar. Kamu ngapain keluar-keluar emang? Sejujurnya malas keluar. Oh gitu. Bukan introvert, tapi malas keluar. Bukan introduction. Itu adalah introvert, introduction bukan. Ayolah, Nun. Sinilah kamu mainlah ke sini Bintaro lah, Nun. Insya Allah. Kayaknya minggu depan. Minggu depan mau kemana? Ke sini. Minggu depan. Bulan Juli. Mau kemana tuh? Kan aku ada study tour. Kemana? Singapura, Terus, Malaysia, terus.
Thailand. Nah, nanti katanya sih mampir di Jakarta. Wih, iyalah kan ke Bandara Soekarno-Hatta. Mantep aja Nun. Aku aja belum pernah ke luar negeri Nun. Bapakku belum, emak aku udah. Aku belum. Nggak tahu kenapa. Kalau misalnya emak aku keluar negeri, rasanya kayak aku nggak dianggap anak. Oh iya, kenapa Minimal tuh? kita diajak ya. Aku pengennya ke Cina Nun. Nih, bagaimana ya? Beli ini, beli barang kan murah-murah di sana. Ah, Aku incer barang-barang. Allahu Akbar. Tuh lagi ya. Itu sekolah kamu berarti ya yang ke sana. Kamu bisa bahasa Cina nggak, Inun? Nggak bisa jujur. Tapi kalau lihat video-video Cina, Dracin yang lewat, kadang suka ngabisin. Nih, bahasa Cinanya belum sikat gigi apa? Tapi cintaku pada drakor tidak akan berubah. Kamu nonton drakor apa coba? Thriller, Ya, apa tuh? Thrillernya contohnya apa? Judulnya apa judulnya? horor, haha. Ya, apa judulnya yang kamu nonton? Ada Pyramid Game, Night, Night, apa? Ke Night, puncak gunung. bukan. Kan tuh naik-naik ke puncak gunung. Wait. Aku lupa lagi. Ajeng suka nonton drakor nggak, Ajeng? Ya, Ajeng nggak suka. Dracin suka Dracin. Oh, jarang nonton film. Oh, ih jarang loh. Cewek tuh rata-rata suka drakor Night ya has nggak? Nah, come. apa tuh namanya? Night has come. Nah, kamu tuh kayaknya aku tahu deh. Ini nih, Taxi Drive. Tahu nggak? Tahu. Tapi Udah nggak nonton belum? nonton. Nonton. Dari season 1 sampai season 3 itu seru banget. Kalau suka film action sama ini ya, Terus misteri-misteri Brave gitu. Citizen sama Dear Ex. Apa itu? Aku nggak tahu. Anjay. Yang bagus apa? Yang bagus. Aku saranin yang romance apa ya? Ah, romance aku bosen. Aku udah punya cewek soalnya. Extraordinary Use Dear. Oh, iya. Yang romance tuh aku pernah nonton yang ini nggak tahu nggak? Yang drakor, yang ceweknya itu penjaga ini apa namanya? Minimarket apa ya namanya? Itu sering banget tuh. Yang aku tahu Lovely Runner sih. Backstreet Rocky tahu? Aku kayaknya bakal nonton deh. Backstreet. Tapi pernah tahu kan Backstreet tuh seru banget tuh. Insya Allah. Backstreet The Katu, tau nggak The Katu? K2 K2. Coba cari K2 The K2. Coba cari itu juga seru. Asia. Cepetan cari sekarang 1 2 3. Belum. Apa lagi ya? Udah lah itu aja. Yang lain nggak ada yang pernah nonton film. Avatar udah keluar tahu Avatar yang itu. Avatar. Iya, Avatar yang baru di Netflix. Yang aku tahu Avatar 3, Avatar 1, Avatar 2. One Piece. Siapa yang suka One Piece? Ada yang suka One Piece? Nggak ada. Eh, Itu dulu Oke. aku. Pokemon. Pokemon suka nggak?
Aldi suka Pokemon. Digimon, Digimon, tahu Digimon. Kabutaku Ranger deh, tahu nggak? Wah, itu zaman aku masih TK, Ih, Kabutaku Ranger tuh. Kalian belum lahir. Cari dah Kabutaku Ranger tuh zaman dulu tuh. Tahu Space Tune nggak kalian? Space Tune. Zaman kan ada Space Tune nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang pernah denger Space Tune ya? Ajeng zaman Ajeng ada nggak? Space Tune. Nggak ada ya? Lu udah nggak ada ya? yang aku Dulu dengar Power Ranger, Power Ranger dulu Doraemon, zaman dulu iya. Zaman aku kecil tuh zaman bener-bener zaman ini tahu. Zaman film tuh. zaman vintage, Nggak, bener-bener zaman-zamannya ini. zaman Isinya tuh Majapahit. enggak, isinya tuh tontonan anak-anak semua. Kalau sekarang kan Iya, jarang ya. Kayak lebih ke TikTok. ya, Dulu tuh iya. tiap tiap minggu tuh. Pagi-pagi ada Cap Zone di Global TV. Cap Zone, SpongeBob, terus yang kelinci aku lupa tuh namanya apa. Terus SpongeBob, oh iya, iya, terus yang Space unik, Tune. yang aku masih ingat itu Pororo. Nah, Pororo tuh udah biasa. Dulu tuh Pororo ada di RTV. Sekarang masih ada tuh di RTV nggak? Udah lupa tuh. Nonton ah, Terus Gander, yang tahu Gander nggak? jujur enggak. Hmm, kalian tuh ini aku share deh. Kalian harus tonton, sumpah. Beberapa apa namanya, beberapa film-film dah. Nih, dulu tuh zaman dulu nih Gander dulu tuh ini tuh anime di Space Tune dulu. Ini seru banget. Ada mainannya dulu dulu ada yang jual mainannya nih. Ini mainannya mahal. Sekarang udah langka ini mainannya. Berapa ya? Tuh, 10 juta malah ada yang jual. Mainan Gander. Mainan doang loh. Nih zaman dulu tuh Gander nih kan harus tonton lah. Terus Digimon. Digimon tuh dulu ada banyak sih. Alif, Kenapa? udah oh Digimon. Iya, Digimon. Apa-apa? Udah ganti soal, soal. Oh, udah. Ya mantap. Coba dong share screen semuanya. Aku lihat. Habis itu udahan deh. Habis itu kita selesai. Tidur. Jangan lupa tidur ya. Insya Allah. Ajeng apa nih? Makan. Terus apa jawabannya Jeng? Enggak. Asik. Salah woi. Keren juga. Sama apa? Nasi. Mantul. Taunya apa? Bentar. Cabe. Salah woi. Oke. Oke, keren Ajeng. Gokil udah paham berarti ya. Aduh, duh, jatuh. Ainun apa Ainun? Ah, lama nih. Mana nih? Apa itu? Which university Klinik. best in Indonesia? Yang mana? Apa ya? UI. Asik. Terus, oke, Gras. Oke, Nah, next coba. questionnya aku nggak ganti. Tadi mah belum diganti nih. Berasa jawabannya. Tahu aku. Masuk tahu-tahu nih. Dah, mantap dah. Yang lain udah bisa semua diganti. Ada yang belum bisa? Aku kasih koin dulu Di ya. Nanti kalian coba cek ya. Ntar aku kasih koin dulu. kasih kasih koin. Semoga hidup kalian hari Senin mulu ya. Hari ini masuk Amin. semua nih. Aku suka nih kalian nih. Gacor lah. Bentar, pengen makan makanan orang nikahan. Oke. Aldi. Aldi belum buka course ya tadi ya. Dulu ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita sudahi dulu. Kita foto dulu yuk. Kita Wait, reflection dulu deh. wait, wait. Hari ini Oh my kita God, belajar wait. membuat validasi untuk if else, jawaban benar, jawaban salah. Jadi kalau misalnya jawaban salah dia akan muncul college. Kalau jawabannya salah, kalau jawabannya benar dia college, kalau jawabannya salah dia bakal incorrect. Gitu. Udah. Minggu depan kita akan buat
skor nantinya ya. Ini ada akurasinya untuk minggu depan. Apakah kalau jawabannya benar berapa, dia akurasinya berapa persen nilainya. Hari ini kita foto dulu, boleh nyalain dulu kameranya Ainun, Denis, Zenet. Aku belum pernah ngeliat wajahnya Zenet sama Denis. Sumpah, selama kita belajar. Ayo, on cam Ainun, foto dulu ya. Satu, satu, dua, tiga. Oke, thank you. Wih, Pokemon apa lagi tuh? Beli lagi baru. Alphard. Oh, Bobo Boy. Tapi nggak laku Bobo Boy. Iya, Pokemon. Itu beli di mana? Di Indomaret waktu itu ada. Beli, coba brewek-brewek. Oh, coki-coki. Dapat ya? Beli coki-coki dapat itu ya? Oh, aku nggak tahu soalnya. Oke deh, thank you. Ajeng jangan pusing ya, pegang-pegang kepala. Oke, sip. Aku izin live ya. Thank you hari ini ya. Goodbye. Dadah.